Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Oke Bis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Oke Bis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tanaka langsung memanggil ketua TMPD. Lagi pula, Ito adalah salah satu wirausahawan terbaik di Tokyo, dan TMPD harus agak kurus, dan dia bisa langsung berkomunikasi dengan kepala yang bertanggung jawab atas segalanya. Pada saat ini, Direktur Layanan Peringatan Tokyo baru mengetahui bahwa Takahashi dibunuh di rumah, dan dia diambang kehancuran. Jevi dan Ayu tidak ditemukan. 4S loli manusia dari keluarga Tenglin tidak mendeteksi si pembunuh. Putra Kiko Takahashi, Reiki, dibakar sampai mati di dalam mobil, dan tidak ada pembunuh yang ditemukan. Akibatnya, Kiko Takahashi cepat kedinginan. Serangkaian kasus kriminal serius ini telah menyebarkan kabut tebal sihir dan kejahatan di seluruh Tokyo. Namun, pada saat ini, Tanaka tiba-tiba memberitahunya bahwa itu juga telah disergap dan dalam bahaya saat ini. Ketika dia mendengar ini, dia merasakan semburan darah di kepalanya, dan kakinya langsung roboh di kantor ketika dia mendengar ini. Beberapa bawahan buru-buru melangkah maju untuk membantu. Dia sangat lemah tapi penuh amarah dan berkata, Cepat kirim helikopter dan tim operasi khusus ke jembatan Yotsuya untuk menyelamatkan Ito. Hari ini Tokyo mengatakan tidak ada yang bisa mati lagi. Masuk akal bahwa tim operasi khusus modern yang bersenjata lengkap tidak memiliki kesenjangan dengan pasukan khusus dalam hal peralatan atau efektivitas tempur. Polisi khusus semacam ini, seorang diri melawan ninja, mungkin tidak memiliki keuntungan apapun di depan teknik tubuh aneh ninja dan senjata tersembunyi. Namun, setelah puluhan individu membentuk kekuatan senjata, formasi, dan keunggulan pelengkap, keunggulan ninja tersebut akan hilang. Namun, masalah terbesar sekarang adalah bahwa rasa haus tidak dapat dipadamkan sejauh ini. Diperlukan setidaknya 5 menit bagi tim operasi khusus untuk berkumpul, beberapa menit untuk menaiki helikopter, dan beberapa menit untuk pesawat lepas landas dan tiba dengan cepat. Bersama-sama, dibutuhkan setidaknya 10 menit. Namun, bagaimana anak buah itu bisa bertahan lebih dari 10 menit? Kedua belah pihak bertarung selama beberapa putaran di luar mobil, dan pengawal itu semuanya dijatuhkan ke tanah. Meskipun dua ninja yang tersisa telah berjuang untuk melawan, mereka terpaksa mundur dengan mantap, dan mereka menderita banyak luka. Melihat bentuk ini, diperkirakan dalam 1 menit, mereka pada dasarnya tidak akan bisa menahannya. Saat itu, lawan akan langsung mengambil kepala Ito. Tanaka, yang berada di kopilot, buru-buru berkata kepada Ito, "Presiden, ayo kabur. Jika kamu tidak lari, tidak akan ada kesempatan melarikan diri." Ito gemetar dan berkata dengan putus asa dengan ngeri, "Di mana kita bisa melarikan diri dalam situasi ini? Bahkan jika kita melarikan diri, kita akan ditangkap oleh pihak lain. Tidak ada cara untuk bertahan hidup." Setelah itu, ekspresi Ito meredup, dan dia bergumam, "Tanaka, kamu dan aku terbunuh di sini hari ini." Saat ini, Takehiko telah memutuskan bahwa dia akan mati. Penyelamat tidak akan bisa bertahan untuk sementara waktu, rakyatnya sendiri tidak bisa lagi bertahan, dan ninja lain bisa terbunuh oleh pedang kapan saja. Pengemudi yang tersisa dan Tanaka tidak memiliki efektivitas tempur yang sebenarnya. Seperti dia, mereka akan dihabisi dan dibunuh oleh lawan dalam hitungan detik. Saat ini, dia benar-benar ingin menelepon putrinya yang jauh di Kyoto. Kyoto hanya beberapa ratus kilometer jauhnya, dan putrinya pasti tidak tahu bahwa dia dalam masalah besar. Hubungi dia dengan cepat, dan mungkin dengarkan suaranya sebelum dia meninggal. Ini juga sedikit kenyamanan sebelum mati. Namun, saat dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Nanako, Tanaka berseru, "Presiden, sangat terlambat jika kita tidak lari." Ito menghela nafas,
Aku baru saja memberitahumu, kami telah menembus sayap kami dan kami tidak punya tempat untuk melarikan diri. Karena itu, dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Itu pasti Takahashi binatang. Dia menggunakan cara berbahaya seperti itu untuk berurusan denganku. Tanaka dengan cepat menunjuk keluar jendela dan berkata, Tuan Presiden, jangan memarahi Takahashi untuk saat ini. Jika kita lari ke kedua ujung jembatan, kita pasti akan mati. Tapi, kita masih bisa melompat dari sini. Setelah itu, dia menunjuk ke pagar pembatas di luar mobil dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Presiden, saat kita mendorong pintu mobil, itu akan menjadi pagar pembatas. Jika kita berbalik, kita bisa melompat. Ito memucat ketakutan dan berseru, apakah kamu gila? Jembatan ini tingginya lebih dari 10 meter. Tidakkah kita akan mati begitu saja jika kita melompat? Tanaka berkata dengan sungguh-sungguh, saya bisa bertaruh. Dari ketinggian ini kita belum tentu mati. Selama Anda tidak membiarkan tubuh Anda menghadap ke bawah, atau wajah dan perut menghadap ke bawah, Anda masih memiliki kesempatan untuk melompat. Tetapi jika Anda tidak melompat, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Tidak ada. Takehiko Ito menelan ludahnya, lompat ke bawah, abadi dan lumpuh. Tidak mungkin bisa lepas dari kejaran mereka. Tanaka berkata dengan serius, tempat ini sangat tinggi. Para ninja itu tidak boleh berani melompat-lompat. Bahkan jika mereka lebih kuat, tubuh mereka panjang, dan mereka akan menjadi cacat jika mereka melompat. Mereka sama. Jika mereka tidak berani melompat, maka Anda harus menuruni jembatan. Kedua ujung viaduk masih jauh. Saat mereka berkeliling, tim operasi khusus TMPD harus ada di sana. Setelah berbicara, dia menambahkan, juga, viaduk yang kami lalui tidak memiliki lalu lintas pada malam hari, tetapi jalan di bawahnya relatif dekat dengan jalan lampu merah. Malam hari selalu ramai, jadi pasti ada banyak mobil pribadi dan taksi bolak-balik. Apalagi, ada anak muda yang menikmati kehidupan malam, orang mabuk dan tunawisma. Begitu mereka mengetahui bahwa kita jatuh, mereka pasti akan datang untuk melihat kegembiraan atau bantuan. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.